But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. Antartika adalah satu-satunya benua di dunia yang terlarang untuk dikunjungi. Kebanyakan orang mengira di sana hanya ada es dan penguin. Selebihnya kosong. Karena dikatakan wilayah itu terlalu dingin untuk dihuni makhluk hidup dan tumbuhan. Tapi apakah benar seperti itu? Dan kenapa benua ini terlarang? Ada sejarah panjang di baliknya. Pada Agustus 1946, Angkatan Laut Amerika Serikat menjalankan sebuah misi terbesar dan paling bersenjata yang pernah dikirim ke Antartika. Misi ini dipimpin oleh Admiral Richard E. Byrd, salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Angkatan Laut Amerika. Tujuan resmi misi ini hanyalah penelitian ilmiah dan pelatihan militer. Tapi kenyataannya itu hanyalah kedok. Misi ini punya tujuan lain yang jauh lebih serius. Salah satunya adalah memperluas kedaulatan Amerika di Antartika. Dan tujuan lain adalah menemukan dan menghancurkan markas rahasia Nazi, sekaligus merebut senjata rahasia terbaru mereka, piring terbang. UFO memang dilaporkan muncul di wilayah Antartika, dan banyak yang menduga itu adalah uji coba teknologi Nazi. Admiral Byrd dikirim untuk memastikan kebenarannya. Tapi apa yang dia temukan ternyata jauh lebih mengejutkan. Wahai para netizen yang dimuliakan, inilah dia, Operation High Jump. Reports of unidentified flying objects, UFOs, continue, and they're not completely ignored by yet so far, UFO matter is not explanation already and we are going to Houston, you were good at 1 minute. Mari kita tarik mundur sebentar ke tahun 1938. Saat itu, Hitler sadar bahwa Jerman berada di ambang perang besar. Lalu dia mengerahkan sumber daya besar-besaran buat mencari artefak kuno misterius yang diyakini memiliki kekuatan yang luar biasa. Salah satu ekspedisi itu berangkat pada 17 Desember 1938. Sebuah kapal bernama SS Schwabenland diberangkatkan dengan misi rahasia menuju Antartika. Di atas kapal itu ada ilmuwan, insinyur, dan juga anggota Thule Society, sebuah kelompok okultis Jerman yang percaya bahwa ada ras manusia super bernama Aryan yang tinggal jauh di dalam perut bumi, dan pintu masuk menuju dunia mereka ada di kutub selatan. Misi rahasia SS Schwabenland adalah membuat markas bawah tanah sekaligus mencari bangsa Aryan, penghuni perut bumi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan akses teknologi canggih mereka. Kapal itu tiba di pesisir Antartika sebulan kemudian. Selama 3 minggu di sana, mereka telah menjelajahi ratusan ribu mil persegi daratan hingga 150 mil ke pedalaman. Dan mereka menemukan sesuatu yang luar biasa, sebuah oasis Arktik. Area itu luasnya sekitar 300 mil persegi tanpa diselimuti es. Airnya hangat, bahkan ada tumbuhan yang tumbuh di sana. Lautan di bawah wilayah itu dipanaskan oleh ventilasi geotermal yang menjaga daerah tersebut tetap hangat, tempat sempurna buat mendirikan markas, khususnya bagi kapal selam Jerman yang disebut U-boat. Disinilah Nazi membangun fasilitas bawah tanah yang dikenal dengan nama Base 211. Selama Perang Dunia II, markas itu berkembang menjadi kompleks besar seukuran kota kecil. Awalnya digunakan sebagai pusat serangan untuk meluncurkan kapal selam dan rudal. Tapi ketika blok poros sepertinya akan kalah melawan sekutu, markas itu berubah fungsi menjadi tempat perlindungan dan pelarian. Pada akhir masa perang, sejumlah besar peralatan, perbekalan, dan personil dikirim ke Antartika. Salah satu pejabat Jerman yang menghilang adalah Hans Kemmler. Kemmler adalah orang yang bertanggung jawab atas program senjata rahasia Hitler. Timnya menciptakan prototipe pesawat suplai jarak jauh bernama Ju-390 dan hanya diproduksi 2 unit, salah satunya milik Kemmler. Pada April 1945, Kemmler dan pesawatnya lenyap tanpa jejak. Beberapa bulan kemudian, ribuan laporan penampakan UFO muncul di Amerika Selatan. Pemerintah AS menduga bahwa Kemmler dan para ilmuwan berhasil kabur ke Antartika untuk melanjutkan riset mereka di markas bawah tanah rahasia.
Base 211. Tapi itu semua masih sebatas rumor. Satu-satunya cara buat memastikannya, pergi ke Antartika. Richard Evelyn Byrd adalah seorang perwira yang berprestasi. Pada usia 41 tahun, dia sudah mencapai pangkat Laksamana Muda, Laksamana termuda dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat. Penghargaan yang dia terima luar biasa banyak dengan total 22 penghargaan resmi, termasuk Medal of Honor dan Navy Cross. Sampai hari ini, dia masih tercatat sebagai salah satu perwira paling banyak menerima medali dalam sejarah Angkatan Laut Amerika. Jadi ketika Amerika Serikat mengirim ekspedisi besar-besaran ke Kutub Selatan untuk misi rahasia, tidak ada orang lain yang lebih pantas memimpin selain Admiral Byrd. Operation High Jump dimulai pada Agustus 1946 dengan dalih melatih prajurit, menguji peralatan di suhu ekstrim, penelitian geologi, dan membangun pangkalan udara. Kedengarannya ilmiah, tapi lihat pasukan yang berangkat, hampir 5.000 orang, 13 kapal termasuk kapal induk yang penuh dengan pesawat tempur, bom, dan helikopter. Mereka juga membawa kapal tanker dan kapal selam tempur, semua lengkap dengan peralatan terbaik milik Angkatan Laut. Jumlah ini terlalu berlebihan hanya untuk latihan dan penelitian cuaca. Itu sebabnya banyak saksi mata, dokumen yang dirahasiakan, dan bahkan catatan pribadi Admiral Byrd menyebutkan Operation High Jump punya tujuan lain. Tujuan sesungguhnya adalah untuk memperluas kedaulatan Amerika Serikat di Antartika, sekaligus mencari dan menghancurkan Base 211 milik Nazi. Armada itu tiba pada 15 Januari 1947 dan langsung membangun pangkalan bernama Little America. Tapi disinilah cerita mulai berubah. Misi yang rencananya berlangsung selama 6-8 bulan mendadak dihentikan setelah hanya 40 hari. Pangkalan dievakuasi dan pasukan ditarik pulang. Jadi, apa yang terjadi? Begitu pasukan Angkatan Laut mendarat di Pelabuhan Gili, rumor langsung menyebar. Katanya ada penemuan, bahkan bencana aneh yang memaksa misi berhenti. Admiral Byrd sendiri berbicara kepada media, menyampaikan kekhawatiran besar tentang kemungkinan adanya serangan udara mendadak terhadap Amerika Serikat. Byrd memperingatkan bahwa Amerika Serikat harus segera membangun pertahanan menghadapi ancaman dari kutub utara maupun selatan. Dia menegaskan, ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi realitanya ada objek terbang yang mampu bergerak dari kutub ke kutub dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika Admiral Byrd kembali ke Washington, dia langsung diinterogasi selama 6 jam lebih. Setelah itu, dia nggak pernah lagi mengucapkan sepatah kata pun tentang Operation High Jump. Misi itu langsung diklasifikasikan sebagai top secret. Siapapun prajurit yang nekat buka mulut bisa ditangkap dan dipenjara. Angkatan Laut hanya merilis ringkasan singkat, mengakui ada beberapa korban jiwa tanpa menyebut berapa jumlahnya. Secara resmi, semua kematiannya disebut kecelakaan dan jenazah dikuburkan di sana. Lalu misi diakhiri lebih cepat karena kondisi cuaca yang buruk. Tapi itu baru permulaan. Dalam salah satu penerbangannya, Byrd hilang selama 3 jam. Versi resmi menyebut itu hanya karena gangguan radio, tapi Byrd mencatat semua kejadian di jurnal pribadinya. Tapi saat dia kembali ke Amerika, catatan jurnal-jurnal disita dan dirahasiakan. Tapi pemerintah nggak mendapatkan semuanya. Dia punya buku diary rahasia yang dia berikan pada anaknya tepat sebelum dia meninggal. Dan diary rahasia Byrd menceritakan kisah yang berbeda dan sangat mind-blowing. Menurut diary rahasia Byrd, dia memulai penerbangan pagi itu dalam kondisi cuaca cerah. Pesawat dan semua peralatan berfungsi dengan baik. Pukul 8:15 di ketinggian 2.300 kaki, dia melaporkan situasi normal. Tapi sekitar pukul 9:10, dia melihat pola warna di salju. Nggak biasa. Jadi dia memutuskan untuk mengelilingi area untuk memeriksa lebih dekat. Di saat itulah instrumennya mulai kacau. Kompas berputar liar, nggak terkendali. Dia akhirnya hanya mengandalkan matahari untuk navigasi dan lokasi markas. Menjelang pukul 9:49, dia melihat pegunungan. Awalnya dia mengira itu ilusi, tapi setelah didekati, benar-benar ada jajaran gunung kecil yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Byrd melintasi gunung itu dan menuruni lembah. Yang dia lihat membuatnya tercengang.
sebuah lembah hijau dengan sungai kecil mengalir di dalamnya. Padahal seharusnya nggak ada tempat seperti ini di Antartika. Di sisi kiri, hutan rimbun tumbuh di lereng gunung. Dia menurunkan pesawat, memperhatikan lebih dekat, dan mengatakan bahwa tanahnya tampak ditutupi lumut atau rerumputan tebal. Cahayanya aneh. Dia bisa melihat tanah dengan mudah, tapi dia tidak lagi dapat melihat matahari. Padahal dia menggunakan matahari buat navigasi, tapi dia terdistraksi oleh sesuatu yang nggak terduga. Dia melihat seekor hewan besar sedang makan rumput. Awalnya dia pikir gajah, tapi setelah menggunakan teropong, dia yakin itu seekor mamut. Admiral Byrd terbang di atas padang rumput hijau yang sangat luas. Lalu dia menyadari bahwa suhu di kabin menghangat, embun es di kaca depan lenyap, bahkan kacanya terasa hangat saat disentuh. Kompas pesawat mulai normal kembali, tapi radionya mati total. Ingat, dalam laporan resmi, Admiral Byrd tidak bisa dihubungi melalui radio selama 3 jam. Dia terbang di atas padang hijau yang luas, lalu di langit dia melihat sesuatu yang mustahil. Sebuah kota besar berkilau. Pesawatnya tiba-tiba bergetar dan seperti menjadi ringan. Kemudian di kedua sisi pesawat, tiba-tiba muncul 2 pesawat aneh berbentuk piring, memancarkan cahaya dan melayang tanpa suara. Byrd panik dan mencoba mengontrol pesawatnya, tapi mesin pesawat tiba-tiba mati. Tapi anehnya, pesawat tetap melayang stabil, seperti mengambang, seolah ada kekuatan nggak terlihat yang mengendalikannya. Tapi ketika dia melihat simbol di badan pesawat, Byrd terkejut. Simbol itu adalah lambang swastika. Menurut dokumen yang bocor pada 1991, peristiwa aneh juga terjadi di pangkalan Little America. 2 hari setelah mereka tiba, para pelaut melihat cahaya terang di horizon. Awalnya disangka kapal lain, tapi mereka berada jauh di wilayah perairan yang belum dijelajahi. Cahaya itu kemudian terbang ke langit dengan kecepatan luar biasa. 3 jam kemudian, 5 cahaya lain muncul dan terbang langsung menuju armada. Lalu pasukan Amerika menembakkan meriam ke cahaya-cahaya itu. Tapi nggak ngaruh. Operator radio di USS Branson bersaksi melihat benda asing muncul dari laut dengan kecepatan menakjubkan. Letnan John Seierson melaporkan hal serupa. Objek-objek itu meluncur vertikal dari bawah laut dengan kecepatan luar biasa. Laporan menyebutkan itu baru serangan pertama dari rangkaian insiden berapa minggu ke depan. Pertempuran terakhir terjadi pada 26 Februari. Setelah itu, pasukan Angkatan Laut Amerika diperintahkan mundur 6 bulan lebih cepat dari jadwal misi mereka. Seierson berspekulasi bahwa cahaya-cahaya itu mungkin senjata rahasia Jerman yang dioperasikan oleh pasukan Nazi dari markas bawah tanah Antartika. Kesaksian itu memperkuat spekulasi yang terus hidup hingga kini. Para penyelidik mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi selama Operation High Jump. Sementara itu, Admiral Byrd yang pesawatnya masih dikendalikan kekuatan asing akhirnya mendengar suara di radionya. Suara itu berbahasa Inggris dengan aksen Jerman dan mengatakan, "Selamat datang Admiral, kami akan mendaratkan Anda dalam 7 menit. Tenang saja, Anda berada di tangan yang tepat." Pesawat mendarat mulus dan Admiral Byrd disambut sekelompok pria tinggi berambut pirang. Mungkin itu Aryan. Dia kemudian dibawa dengan platform melayang berkecepatan tinggi menuju sebuah kota yang sangat indah, lalu masuk ke sebuah lift yang turun jauh ke dalam tanah. Di sana, dia dipertemukan dengan seorang lelaki tua yang disebut dengan The Master. Admiral Byrd dipersilakan untuk duduk. The Master menjelaskan bahwa mereka adalah bangsa Aryani yang sudah lama mengamati umat manusia, tapi baru sekarang memutuskan untuk campur tangan karena Amerika meledakkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Menurutnya, manusia sedang berjalan menuju kehancuran total. Ras manusia belum siap untuk menguasai energi atom dan beresiko menghancurkan diri sendiri. Mereka sangat khawatir dengan senjata nuklir yang digunakan manusia, karena dampaknya tidak hanya membahayakan bumi di permukaan, tapi juga mengganggu keseimbangan dunia mereka di bawah tanah. The Master menjelaskan bahwa kaumnya sebenarnya sudah mencoba memperingatkan manusia. Mereka mengirimkan pesawat mereka, yang dalam tulisan diary Byrd disebut Flugzeugen atau piring terbang, untuk menampakkan diri di langit bumi. Tujuannya sederhana,
memberikan pesan agar manusia tahu ada kekuatan lain yang memperhatikan untuk mengajak manusia agar berhenti di jalur kehancuran setelah tragedi Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bukannya disambut atau didengarkan, piring terbang mereka malah ditembaki dan dikejar oleh militer manusia. The Master menekankan bahwa kaumnya tidak pernah berniat menyerang, tapi malah dianggap sebagai ancaman. Itulah sebabnya mereka memilih menarik diri lagi ke dunia bawah tanah. Jadi mereka memilih Byrd, sosok terkenal dan dihormati, untuk menyampaikan pesan mereka ke dunia. Setelah pertemuan itu, Admiral Byrd dikawal kembali ke pesawatnya. Setelah beberapa menit Admiral Byrd terbang, sebuah suara berkata bahwa kendali pesawat telah dikembalikan padanya, lalu mengucapkan salam perpisahan, dan koneksi terputus. Pada Maret 1947, Admiral Byrd tiba di Pentagon. Dia diinterogasi selama 6 jam lebih, menyampaikan pesan The Master, lalu diperintahkan bungkam dengan semua kejadian ini. Sejak saat itu, dia nggak pernah lagi membicarakan tentang Operation High Jump. Admiral Richard Evelyn Byrd wafat pada Desember 1956. Beberapa waktu setelah itu, anaknya Richard Byrd Jr. menemukan buku diary rahasia Admiral Byrd, lalu disebarkan sesuai keinginan sang ayah. Dan 1,5 tahun kemudian, Perjanjian Antartik Treaty ditandatangani oleh 12 negara yang melarang siapapun pergi ke sana tanpa izin khusus. Bahkan dengan izin sekalipun, hanya beberapa area kecil saja yang boleh dimasuki. Apa yang dirahasiakan? Apakah benar ada markas rahasia Nazi? Ataukah peradaban bawah tanah bangsa Aryan? Atau bahkan bukti bahwa teori Flat Earth itu benar? UFO yang digambarkan para pelaut saat Operation High Jump sangat identik dengan UFO yang kita lihat sekarang. Bisa jadi mereka masih berusaha menyampaikan peringatan yang sama seperti dulu ke Admiral Byrd. Jadi mungkin daripada menembak dan mengejar UFO-UFO itu, kita lebih baik mendengarkan pesan mereka. Karena siapa tahu mereka membawa pesan paling penting dalam sejarah umat manusia. Cerita ini memang punya semua elemen menarik. UFO, Nazi, teori Hollow Earth, tapi banyak bagian dari cerita ini yang bisa dibantah kebenarannya. Kita mulai dari buku diary rahasia Byrd. Sayangnya, kemungkinan buku diary itu nggak nyata. Catatannya menyebut terjadi di Kutub Utara, padahal Operation High Jump ada di Kutub Selatan. Kemudian seluruh catatan tentang The Master identik dengan film tahun 1937, Lost Horizon. Di film itu, ada adegan Dalai Lama yang sedang memberikan peringatan serupa. Pada tahun 1964, penulis buku Hollow Earth, Walter Siegmeister, atau yang lebih dikenal sebagai Raymond Bernard, juga terbukti punya peran besar menyebarkan kisah ini. Terus bagaimana dengan cerita tentang Nazi? Ekspedisi Schwabenland di Antartika tahun 1938 memang nyata, meski misi resminya untuk mencari pelabuhan baru bagi industri minyak ikan paus. Tapi kemungkinan besar mereka juga mencari lokasi untuk pangkalan. Hanya saja, hingga kini belum ada bukti fisik markas bawah tanah Nazi ditemukan di Antartika. Atau Amerika sebenarnya menemukannya, tapi nggak bilang siapa-siapa. Yang jelas, pemerintah AS memang menutupi tujuan sebenarnya dari Operation High Jump. Dan Byrd memang sempat membuat komentar-komentar penuh kode tersembunyi di koran Chile El Mercurio, yang merupakan surat kabar terpercaya, dan Admiral Byrd memang diwawancarai oleh mereka. Laporan media kala itu juga membumbui fakta, membuat kisahnya semakin dramatis. Byrd nggak pernah mengatakan ada pesawat yang bisa terbang dari kutub ke kutub dengan kecepatan luar biasa. Dia cuma bilang Amerika bisa diserang oleh pesawat yang datang dari kutub dan harus siap siaga. Operation High Jump juga mengadakan jumpa pers. Beberapa wartawan menghadirinya dan memberikan laporan, tapi mereka membumbui cerita. Misalnya, Admiral Byrd menemukan danau kecil yang punya suhu hangat dan ada tumbuhan, tapi diberitakan sebagai tanah hijau, danau biru, dan bukit-bukit di hamparan es. Kemudian pada tahun 1991, setelah Uni Soviet runtuh, jutaan dokumentasi rahasia dirilis, dan salah satunya adalah Operation High Jump. Soviet percaya Operation High Jump memang ditunjukkan untuk mencari dan menghancurkan pangkalan Nazi. Nah, terus apakah serangan UFO benar terjadi? Mungkin. Laporan Soviet mengatakan bahwa UFO tidak mencoba menghancurkan kapal-kapal mereka.
Mereka hanya ingin kapal-kapal itu berbalik arah. Yang pasti, misi sebesar itu tiba-tiba dihentikan hanya dengan alasan cuaca buruk, sebuah alasan yang sulit diterima. Dan beberapa bulan setelah Operation High Jump, terjadi Roswell Incident. Kasus UFO jatuh di Roswell, New Mexico. Lokasi jatuhnya hanya beberapa mil dari ledakan uji coba nuklir pertama di dunia. Kebetulan, atau sebenarnya semua ini saling terhubung. Roswell Incident ini adalah kasus UFO paling terkenal dalam sejarah. Kalau kalian mau saya bikin video tentang Roswell, buktikan di kolom komentar kalau saya harus bahas Roswell Incident. Karena topik ini sangat-sangat panjang dan menguras luar biasa banyak waktu dan tenaga saya. Bahkan cerita Operation High Jump ini ada korelasinya sama teori Hollow Earth, Atlantis, dan Agartha. Kalian mau saya bahas itu semua? Buktikan di kolom komentar kalau banyak yang excited sama topik-topik ini. Kemudian tentang Admiral Byrd yang hilang selama 3 jam dan tiba kembali di pangkalan terlambat 3 jam. Dia naik pesawat khusus jarak pendek. Tapi kok nggak kehabisan bahan bakar? Sampai hari ini, Antartika tetap menjadi misteri. Dan kalau ada satu hal yang semua pemerintah dunia sepakati, itu artinya apapun yang ada di sana harus tetap tersembunyi. Kalau kalian nonton sampai sini, artinya kalian suka video ini. Dan kalau kalian suka video ini, saya pastikan kalian akan suka video ini. Kalau udah nonton, bisa nonton yang lain di sini. Dan jangan lupa komen. Kalian bisa komen apapun, karena komentar kalian merupakan sinyal buat algoritma punya alasan buat nyebarin video ini ke lebih banyak penonton. Yang belum subscribe, subscribe sekarang di sini. Karena masih sangat banyak topik super menarik yang bisa saya bahas di sini. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.